Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Tuan tanah kaya mengusir wanita tua miskin dari rumah sewa. Ketika pergi ke makan malam keluarga, dia terkejut melihatnya di sana. Tuan tanah yang tidak berperasaan mengusir seorang wanita tua yang tidak bisa membayar sewa. Tetapi ketika dia pergi ke rumah saudara perempuannya untuk makan malam keluarga, dia terkejut menemukannya di sana. Hidup itu keras dan menjadi lebih sulit lagi jika hati yang mengelilingi kita terbuat dari batu. Diane Salinger tahu tentang kehidupan. Pada usia 62, dia telah melihat lebih banyak hari gelap daripada cerah dan menangis lebih banyak. Tapi Diane bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Setiap kali kehidupan menjatuhkannya, dia bangkit kembali, siap untuk bertarung lagi. Dia telah kehilangan suaminya 3 tahun sebelumnya. Kemudian tornado menghancurkan rumahnya. Tapi dia hanya mengambil taruhannya dan mulai dari awal lagi. Dia mengambil tabungannya dan membeli toko kelontong kecil di kota berukuran sedang di Michigan. Itu sempurna untuknya. Kota yang cukup besar yang akan menghargai beberapa barang eksotis yang ingin dia bawa. Cukup kecil namun nyaman dan hangat. Nyaman dan hangat mungkin menggambarkan komunitas secara umum, tetapi bukan pemilik apartemen yang disewa Diane, Chris Turkley. Pada Chrislah Diane menyewa apartemen kecilnya yang tidak jauh dari tokonya. Sejauh ini Diane adalah penyewa yang sempurna. Dia pendiam, tidak merusak properti dan selalu membayar sewa tepat waktu. Dan 1 bulan kemudian tokonya tidak ada pemasukan. Chris menyebarkan uang yang diambilnya dari amplop di depan Diane dan melambaikannya di wajahnya. Kekurangan $120, sekitar 1,7 juta rupiah, Nyonya Salinger. Diane tersipu. Seperti yang saya jelaskan, Tuan Turkley, karena begitu banyak usaha kecil telah berjuang selama COVID. Ya, saya memberikan pinjaman kepada beberapa keluarga yang membutuhkan. Dan bulan ini saya sedikit kekurangan. Tapi tahukah Anda, saya baik untuk itu. Saya akan membayar Anda $120 dalam 2 minggu. Jika Anda bersedia berperan sebagai Ibu Teresa, itu masalah Anda, bentak Chris. Saya, Nyonya Salinger, adalah seorang pengusaha, bukan badan amal. Saya ingin Anda keluar akhir minggu ini. Tapi Tuan Turkley, protes Diana, hanya seminggu dan itu tidak akan terjadi lagi. Itu terjadi sekali dan itu sudah cukup bagiku, Nyonya Salinger. Kamu keluar, Chris berkata dengan dingin dan dia berbalik dan berjalan keluar. Dia merasa cukup dibenarkan. Dia pernah melihat toko kelontong Diane dan bisnisnya. Selalu ada orang yang keluar masuk dengan tas belanjaan berat yang penuh dengan produk yang tampak lezat. Dan bagian toko makanannya dia dengar sangat populer. Memangnya kekurangan uang tunai. Dia mendengus pada dirinya sendiri. Mengambil keuntungan adalah apa adanya. Chris pulang ke rumah dan bersiap-siap untuk pergi makan malam di rumah adiknya. Vanessa adalah adik kesayangannya dan dia sering mengkhawatirkannya. Dia telah menikah dan menceraikan suaminya yang tampaknya terus-menerus menganggur dan Vanessa bekerja 2 pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Dia menawarkan untuk memberi putranya yang berusia 16 tahun pekerjaan akhir pekan. Tetapi Vanessa selalu menolak. Wajahnya memerah. Tidak apa-apa Chris, katanya. Aku akan melakukannya. Tapi Chris telah melihat bayangan gelap di bawah matanya dan betapa kurus wajahnya. Itu adalah hari ulang tahun keponakannya. Jadi Chris memasukkan uang kertas $20 ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Kemudian dia menuju pintu dan berjalan 3 blok ke rumah Vanessa.
Dia mengetuk pintu dan Vanessa menyambutnya dengan senyum bahagia. Dia terlihat lebih santai dan jauh lebih bahagia. Apapun yang dia masak untuk makan malam berbau lezat dan mulutnya berair. "Hai," katanya sambil mencium pipinya. "Di mana anak yang berulang tahun?" "Bermain video game dengan Diana," Vanessa tersenyum. "Masuklah." Vanessa berjalan ke tangga dan berteriak, "Josh, Diane, ayo turun, ini waktunya makan malam." Yang membuat Chris kecewa dalam perjalanan Nyonya Salinger, penyewa yang baru saja dia keluarkan dari propertinya, dan dia tampaknya berhubungan baik dengan keponakannya dan saudara perempuannya. Diane sama tercengangnya melihat Chris, tapi dia bisa mengendalikan diri. "Halo," dia tersenyum. "Senang bertemu denganmu. Aku tidak tahu kamu adalah saudara laki-laki Vanessa." Chris tersipu dan berdehem. Ya, adik perempuanku, kamu tahu." "Ayo semuanya," seru Vanessa. "Panggangnya akan menjadi dingin." "Memang," seru Josh. "Itu favoritku. Tapi Bu, aku tahu kamu baru dibayar minggu depan. Bagaimana kita bisa membelinya?" Diane tersenyum pada Josh dan menepuk tangannya. "Jangan khawatir tentang itu," katanya. "Pinjaman ibumu bagus untukku, baunya luar biasa dan aku jadi lapar." Chris mencodongkan tubuh dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah Vanessa orang yang ada bantu?" Diana tersenyum. "Dia adalah salah satunya," jawabnya. "Mungkin dia tidak memberitahumu, tapi salah satu pekerjaannya gagal. Jadi aku hanya membantu sampai dia kembali berdiri." Chris merasakan gelombang rasa malu mewarnai pipinya. "Aku sangat menyesal tentang itu. Kau tahu, tapi kenapa Vanessa tidak datang kepadaku?" Diane berkata dengan lembut, "Kamu tahu, kita semua memiliki harga diri. Vanessa ingin berdiri di atas kedua kakinya sendiri dan membesarkan putranya. Bantuan dari seorang teman adalah satu hal, menjadi relasi yang buruk meminta amal adalah hal lain." Chris berbisik, "Saya beritahu Anda, mulai sekarang Anda memiliki apartemen dengan setengah harga. Sebut saja investasi untuk kesejahteraan kota dan milik saudara perempuan saya." Pada akhir malam, Chris telah menemukan bahwa Diane adalah wanita yang sangat cantik dan lucu, dan bahwa dia sangat menikmati kebersamaan dengannya. Malam itu persepsinya tentang komunitasnya berubah. Dia akan mengikuti contoh Diana. Dia akan memberikan uluran tangan. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Saat keadaan menjadi sulit, penting untuk ada di sana untuk satu sama lain. Diana diam-diam membantu orang-orang miskin di kota dengan menjual makanan secara kredit, dan dia tahu tidak akan pernah bisa mereka bayar kembali. Mampu mengakui bahwa Anda salah dan mengubah cara Anda adalah hal yang luar biasa. Chris tidak hanya menyadari bahwa dia salah tentang Diana, tetapi dia juga mulai membantu mereka yang sedang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.